Zulfa, apa kabar? Baik? Love you 3 juta. Kok cuma 3 juta sih? Oke, ini foto aku lagi di Gili Trawangan. Sana cewek-cewek petualang, betul. Dan aku berharap sih sebenarnya pariwisata Indonesia semakin lebih baik karena jujur lebih murah liburan ke luar negeri ketimbang ke dalam negeri sendiri. Itu adalah concern yang sangat-sangat aku, kok bisa sih kayak, ya aku punya kucing, punya 2 kucing. Ini salah satunya. Cat lover juga teh, betul. Namanya Maruko. Kenapa aku punya kucing? Karena dulu aku punya anjing. Terus aku patah hati banget pas anjing aku meninggal dan aku nggak pengen punya anjing lagi gara-gara traumatis. Akhirnya aku adopt kucing dan aku punya kucingnya udah 10 tahunan. Dapetin kamu aku berhenti nakal. Ini mah template cowok-cowok dari dulu, nggak percaya. Dan itu sangat menarik juga buat aku karena aku udah kayak sebelum film ini aku terakhir ngambil horor tuh 2 tahun. Aku nggak ngambil horor sama sekali, aku cuma ngambil drama karena kayak ya terlalu banyak tawaran film horor justru bikin karakternya tidak variatif gitu. Horor sebenarnya gimana ya, kita syuting di tempat yang kebetulan memang udah horor dan kita kan syuting horor kan ada hantu yang daminya gitu kan, dan itu pasti memancing. Jadi kalau cerita-cerita horor sih ada aja pasti. Halo, aku Zulfa Maharani berperan sebagai Tasya di film Pernikahan Arwah The Butterfly House. Sekarang aku mau react komen netizen di Instagram aku. Zulfa, apa kabar? Baik? Pasti lihat cicak berantem. Betul banget, netizen tuh maha tahu ya. BTW foto tadi tuh lagi di mana ya? Aku lupa. Pasti lagi liburan lah. Pokoknya Instagram aku tuh isinya liburan sama promo kerjaan. Ini bukan Baduy, bukan guys. Ini di Desa Sade di Lombok. Aku akhir tahun 2024 aku sempet ke Lombok. Dan ini di Desa Sade. Oleh-oleh. Ini bukan temen aku nih. Ya boleh, udah telat tapi boleh dong pinjam kacamatanya buat malam ini. Wah, ini gue juga kenal lagi nih yang ini. Cantik banget ya pakai Cheongsam. Xie. Love you 3 juta. Kok cuma 3 juta sih? Oh, yang Cheongsam ini tuh foto aku lagi syuting film Pernikahan Arwah The Butterfly House. Ini kayak still fotonya gitu. Ini tentang karakter Tasya. Dia juga megang sesuatu tuh yang akan jadi plot di film Pernikahan Arwah. Jadi kalau penasaran nonton aja nanti filmnya. Oke, ini foto aku lagi di Gili Trawangan. Sana cewek-cewek petualang, betul. Waduh, maaf kak, bukannya posting kayak gini dilarang ya, karena bisa membuat mobil ya. Lucu nih. Terima kasih. Ikan hiu, ikan sepat. Nggak dilanjut lagi kan pantunnya. Kebetulan aku tuh emang lagi suka banget eksplor Indonesia. Kalau yang paling aku suka banget traveling selama kayak 5 tahun terakhir ini, aku paling suka banget ke Derawan. Derawan itu di Kalimantan. Ya di Pulau Kalimantan, aku lupa tuh Kalimantan Timur atau masuknya mana. Itu tuh bagus banget. Aku bisa berenang sama ubur-ubur yang gak nyengat, aku bisa ketemu whale shark. Dan aku berharap sih sebenarnya pariwisata Indonesia semakin lebih baik karena jujur lebih murah liburan ke luar negeri ketimbang ke dalam negeri sendiri. Itu adalah concern yang sangat-sangat aku, kok bisa sih kayak harusnya tuh kita tuh diajak kita tuh sebagai orang Indonesia harusnya bangga untuk bisa liburan di negeri sendiri gitu. Tapi justru tiketnya jauh lebih mahal ketimbang ke luar negeri. Ya itu semoga jadi masukannya buat pemerintah untuk bisa lebih ada pemerataan tentang pariwisata domestik. Ini foto kucingku, namanya Maruko. Iya, aku punya kucing, punya 2 kucing. Ini salah satunya. Cat lover juga teh, betul. Namanya Maruko. Kenapa aku punya kucing? Karena dulu aku punya anjing. Terus aku patah hati banget pas anjing aku meninggal dan aku nggak pengen punya anjing lagi gara-gara traumatis. Akhirnya aku adopt kucing dan aku punya kucingnya udah 10 tahunan dan ini udah generasi ketiga. Karena kucing lebih low maintenance sih. Kalau anjing tuh kayak aku harus training dia dan sedangkan aku kan harus syuting, harus kerja, keluar kota, traveling gitu-gitu. Kalau kucing tuh aku bisa kontrol by apps aja, yang penting makannya sama pasirnya tuh dibersihin. Jadi lebih low maintenance. Nah, ini nih.
Ini salah satu foto behind the scene, nggak bukan behind the scene nih, foto still foto juga di film Pernikahan Arwah. Ini salah satu yang paling aku suka banget. Ini foto aku di Phuket. Suka traveling ya? Iya, kelihatan banget kan dari feed Instagramku. Solo traveling atau sama teman-teman? Dua-duanya sih. Aku setiap tahun tuh biasanya selalu solo atau sama temen-temen. Solo tuh lebih kayak self reward ya buat gue, lebih kayak enjoying myself gitu-gitu aja sih. Maksudnya lebih kayak me time, lebih kayak yang liburan-liburan yang terserah aku mau kemana aja gitu. Tapi sekarang sih emang lebih enjoy sama teman-teman sih, karena kayaknya masa-masa aku solo trip udah lewat. Alias waktu itu masih muda kan, baru lulus kuliah, mencari jati diri gitu, solo trip. Santai, nggak pernah naik gunung. Karena aku lebih suka ke pantai sama aku toilet picky banget. Aku nggak bisa kayak pipis atau di tempat yang aku tidak suka. Ini sama teman-teman, ini lagi datang ke event, dapetin kamu aku berhenti nakal. Ah ini mah template cowok-cowok dari dulu, nggak percaya. Ini foto aku lagi teateran di Salihara. Aku sempat ikut teater di Salihara kayak 2 tahun. Jadi masih acting teater. Beda-beda banget. Dan kalau teater kan harus ngapalin skrip, bener-bener nggak bisa diulang. Kalau syuting kan, kalau kita belibet, kita bisa take ulang. Dan kalau teater tuh lebih all out aja sih. Nah ini salah satu scene favorit aku juga nih. Karena pas syuting teknis banget, jadi ribet. Tapi waktu yang ditunjukin di trailer nggak full kan, jadi nonton aja. Nah ini aku baru pertama kali ceritanya masuk ke rumah. Ini adegannya udah lumayan intens sih. Nah ini Cheongsam biru ini nih kunci. Nah lihat kan betapa tersiksanya saya di film ini, dihantui. Tasya tuh sebenarnya perempuan yang sangat mandiri, perempuan yang tahu dia mau apa dalam hidupnya. Terus dia juga perempuan yang sangat mencintai pasangannya gitu. Jadi kayak meskipun dia mandiri, dia independen, tapi dia tuh ketika punya pasangan ya dia bucin juga gitu. Kan banyak juga kayak independen tapi butuh laki-laki juga. Nah dia tuh ngerasa Salim ini yang diperankan oleh Morgan itu kayak sekarang tuh jadi poros kehidupannya Tasya gitu. Jadi dia akan melakukan apapun buat Salim gitu ya. Apa tipikal cewek independen tapi bucin banget ada. Tapi kebetulan yang buat karakterku itu di tahun sekarang. Berarti beda vibes, beda zaman. Beda zaman, ya. Tapi kalau karakterku sama Morgan itu memang di tahun sekarang. Tidak sabar nobar, yes, kita akan bikin nobar-nobar. Kabarnya filmnya akan tayang di luar negeri, betul gak sih? Iya, katanya betul akan tayang di beberapa negara. Tapi kita nggak tahu kita bakal ikut apa enggak nih. Entah apalagi nih salah satu hantu minoritas, yes. Akhirnya juga maksudnya horor-horor Indonesia udah mulai variatif ya. Jadi ini jangan sampai dilewatkan. Sebenarnya aku juga aneh karena waktu ditawarin kayak aku tidak merasa etnis Chinese gitu ternyata, tapi secara karakter memang dibutuhkan ceritanya karakter perempuan lokal gitu. Dan itu sangat menarik juga buat aku karena aku udah kayak sebelum film ini aku terakhir ngambil horor tuh 2 tahun. Aku nggak ngambil horor sama sekali, aku cuma ngambil drama. Karena kayak ya terlalu banyak tawaran film horor, justru bikin karakternya tidak variatif gitu. Jadi ketika aku ditawarin, aku baca skripnya, aku langsung ngomong, oke, aku mau banget terlibat di proyek ini. Karena ya aku belum pernah nonton film horor yang tentang temanya tuh tentang Chinese culture gitu. Kayak aku belum pernah nonton. Kalaupun pernah nonton, itu pun kayak udah berapa tahun yang lalu, ada salah satu film Indonesia juga, dan karakternya juga belum pernah aku mainin sebelumnya. Jadi menarik sih karakter Tasya ini. Jadi belajar budaya Tionghoa juga kan? Iya pasti, aku riset, jadi waktu pas aku lolos audisi, aku lolos casting, aku langsung riset tentang apa yang berhubungan sama skrip gitu. Tentang kayak gimana sih orang-orang kalau pacaran sama orang Chinese gitu.
Pagi kan aku misalnya cerita dari orang lokal kan, jadi aku banyak riset, banyak nonton film untuk untuk mensupport karakterku. Iya, pertama sih sebenarnya yang paling mudah adalah bagaimana aku bertanya sama teman-temanku yang pernah pacaran sama non etnis gitu-gitu, kayak cross etnis gitulah. Itu pasti aku risetnya lebih ke situ dulu. Sama nontonin film-film Chinese, mungkin juga nggak terlalu yang dalam banget, tapi aku lebih kayak riset masalah karakter sih. Dengan interview teman-temanku yang pernah merasakan hal yang sama dengan Tasya gitu, terutama ya. Itu sangat membantu. Dan menurutku juga ngobrol sama Morgan, kebetulan karena aku udah kenal banget sama Morgan, dan dia orang yang cukup tahu banget tentang culture Chinese, of course gitu. Dan menurutku itu sangat membantu. Di trailernya kan ada dupa. Tapi kalau ngomongin soal mistis, di sana ada pengalaman mistis nggak yang berupa? Oh, ini juga aku masalah riset. Karena di sini aku memerankan, ya maksudnya ada adegan-adegan aku kayak bakar dupa gitu-gitu sangat tidak familiar denganku ya. Aku riset juga sama Morgan itu ke orang kelenteng asli. Jadi kita benar-benar riset sampai sedetail itu karena kita nggak pengen miss pas tayang kan. Nah kalau buat adegan-adegan horor, sebenarnya gimana ya? Kita syuting di tempat yang kebetulan memang udah horor. Dan kita kan syuting horor kan ada hantu yang daminya gitu kan. Dan itu pasti memancing. Jadi kalau cerita-cerita horor sih ada aja pasti. Cuman kebetulan aku tidak sensitif. Jadi kayak alhamdulillahnya aku tidak merasakan, tapi aku melihat orang lain yang kesurupan gitu-gitu kayak ya aku lihat. Tapi aku nggak pernah ngeliat hantu. Alhamdulillah tidak usah. Hantu etnis Tionghoa tuh kayak gimana sih Kak? Nonton aja trailernya, karena itu udah ada, udah kelihatan, udah di-spill dikit-dikit. Nggak harus selalu tentang hantu pakai ini kan yang kalau soalnya itu stereotype banget kan, hantu Chinese tuh pasti kayak gitu, vampir Chinese gitu, tapi di film ini kita bikin beda. Posternya bikinku penasaran sama filmnya. Ya, ini banyak banget yang bilang soal poster. Dan aku emang suka banget sih sama poster filmnya. Ini yang teaser sih sebenarnya, bukan official poster, tapi ini juga bagus. Kupu-kupu, kenapa kupu-kupu? Kan judulnya Pernikahan Arwah The Butterfly House. Jadi sebenarnya guys, pemeran utama dari film ini itu adalah rumah. Kenapa bisa rumah dan kenapa bisa kupu-kupu, itu saling berkaitan. Makanya kan The Butterfly House. Nonton aja filmnya. Pokoknya itu berkaitan dengan rumah dan kupu-kupu. Oke guys, itu dia, aku udah bacain komen-komen netizen di Instagram aku. Jadi buat teman-teman jangan lupa saksikan film Pernikahan Arwah The Butterfly House di bioskop. See you!